Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalisa Zalfa Salsabila dari kelas 10 Mekatronika TDK. Di sini saya akan membuat rangkaian PCB melalui aplikasi Proteus. Rangkaian yang saya buat berupa rangkaian flip-flop. Nah, langkah awalnya itu kita harus masuk ke aplikasi Proteus. Sudah masuk, lalu kita tekan New Project. Ganti namanya supaya kita nanti simpel dalam spellnya kita tahu. Kita kapsok ya, rangkaian flip. Oke, browser ya, folder rangkaian flip. Oke, rangkaian flip flop sudah. Next, kita menggunakan desain template default. Oke, lalu PCB generic single layer. Next, finish. Sudah masuk dalam aplikasi Proteus, di mana ini ada skematik sama PCB-nya. Karena kita memulai pertama kalinya di skematik, jadi saya tekan skematik dulu. Di skematik ini saya membuat rangkaian flip-flop, di mana rangkaian flip-flop itu menggunakan komponen pasif sama aktif. Komponen pasifnya itu terdiri dari resistor sama kapasitor, sedangkan komponen aktifnya itu terdiri dari transistor sama LED. Untuk mencari komponen-komponennya, kita menekan icon P ini. Dah, kita tekan, lalu kita cari di sini komponen yang kita cari. Kalau saya yang pertama kali yaitu komponen resistor. Saya tekan ini 10 kilo ohm. Oke. Komponen yang kedua yaitu kapasitor, di mana saya menggunakan kapasitor Elco yang mempunyai 2 terminal. Lalu saya mencari transistor bipolar dengan tipe NPN. Nih. Maaf ini. Nih. Oke. Komponen yang terakhir yaitu LED. Saya menggunakan LED yang berwarna biru sama berwarna hijau. LED biru, blue, hijau. Oke. Kalau sudah, komponen yang kita cari itu sudah, lalu kita letakkan komponennya itu di sini. Kita susun komponennya dulu. Dimana yang pertama ada resistor. Saya membutuhkan resistor ini sebanyak 4 buah. Sudah, kita rotasikan. Rotasikan semuanya. Nah, kita letaknya itu kita samakan. Rapikan. Kalau sudah udah rapi, jaraknya semuanya rapikan. Kita letak di sudah sama. Ini kita geser lagi nih. Sudah kita rapikan resistornya, lalu kita tambahkan kapasitor Elco-nya di tengah ini. Kita sesuaikan, kita tambahkan.
di jarak juga. Setelah kita tambahkan kapasitornya, lalu kita tambahkan lagi transistor di bawahnya. Di sini kita sesuaikan saja. Kita rapikan. Oke, udah rapi. Setelah itu saya menambahkan LED blue-nya itu di kaki emitter transistornya di sini. Dan LED warna hijaunya itu di sini. Sudah. Setelah kita tambahkan komponen-komponen pasif dan aktifnya ini, lalu kita tambahkan terminalnya. Di mana terminalnya itu ada power sama ground. Powernya itu kita letakkan di atas sini. Dan groundnya kita letak di kaki, di bawah kaki LED-nya. Kalau sudah, kita hubungkan semua komponen dengan wire. Kita hubungkan semuanya. Kita hubungkan. Di mana kaki resistor 2 ini kita hubungkan ke kolektor transistor. Dan resistor 1 ini kita hubungkan ke basis transistor. Resistor 3-nya juga ke kolektor transistor. Dan resistor 4-nya ke ini Q2-nya ini kita mirrorin dulu. Nah ini resistor 4-nya kita hubungkan ke basisnya. Sudah, lalu kita hubungkan lagi kapasitornya ke ini ke R2, ini ke R4, sama ini ke R1, kita hubungkan ke R. Setelah kita hubungkan, lalu kita hubungkan lagi kaki emitor dari transistor ke kaki LED. Nih kita hubungkan. Ini kita sesuaikan aja. Kita rapikan. Gimana dia? Nah, kita rapikan. Kita rapikan dulu, kita sesuaikan. Nah, setelah itu kita penghubungnya, wire-nya, kita tambahkan wire-nya. Ini juga kaki LED-nya ke ground. Kita lihat dulu. Ada kesalahan? Tidak ada. Setelah kita hubungkan dengan wire, hubungkan, lalu kita ganti nih nilai resistor kedua ini menjadi 100 ohm. Dan resistor 3-nya juga kita ganti 100 ohm. Nah, di mana resistor yang pertama ini 10 kilo ohm, resistor 2 ini 100 ohm, resistor 3 ini 100 ohm, dan resistor 4 ini 10 kilo ohm. Nah, selain resistor diganti, kapasitornya juga kita ganti menjadi 100. Kita menjadi nilainya itu 100 ya. Di bawahnya jangan lupa diganti juga. Kita ganti 100. Enter. Kalau sudah diganti, semuanya udah semua nih. Lalu kita running. Kita running di sini. Kita lihat lampunya klip dapat menyala. Ini ada klip dapat menyala. Maka dua LED ini itu menyala secara bergantian
karena dipengaruhi oleh kapasitor dan transistor yang ada pada rangkaian tersebut. Ketika kapasitor mengaliri atau mengisi satu arus, maka kapasitor 2 ini mengalami pengosongan. Terjadi pengosongan kapasitor karena transistor sedang mengalami saturasi atau nilai maksimumnya. Di sini juga kalau bisa dibilang lampunya itu dapat berganti-gantian. Kan? Gantian kan? Nah, setelah membuat rangkaiannya di skematik, lalu kita membuatnya itu di papan PCB-nya lagi. Kita tekan PCB-nya yang kedua. Oke, kita ke PCB. Di mana PCB ini juga sama, kita rangkai juga komponen-komponennya di sini. Kita susun dari resistor pertama tadi. Susun ya. Oke, resistor pertama sudah, resistor kedua. Anti-glow. Sudah sama ya. Nah, karena sudah lama, resistor ketiganya kita letak di sini. Kita rotasikan sama lurusnya, lalu kita di sini lagi. Kita rotasikan juga tinggi nih. Kita samakan. Nah, sudah semuanya, lalu kita tambahkan lagi kapasitor. Nih, kapasitornya. Kapasitornya di tengah, seperti di skematik tadi. Kapasitornya juga 2 buah. Lalu kita tambahkan transistor. Transistornya tadi di bawah sini. Udah belum? Sini. Nah, sudah, lalu kita tambahkan lampu LED-nya yang terakhir. Karena LED yang saya pilih yang di skematik ini tidak memiliki atau tidak bisa dipasang di PCB, jadi kita ganti LED-nya. LED. Nah, kita ganti yang ini. Oke, kita letakkan di sini. Sama LED kedua juga tadi, kita ganti juga sama LED yang tadi. LED. Nah, oke, kita letakkan di sini. Kita sesuaikan. Udah kita sesuaikan semuanya. Lalu harusnya tuh kita apain? Kita hubungkan. Kita hubungkan. Dah. Op. Ini salah. Kita delete. Nah, kita ini kan udah terhubung semua ya. Lalu kita tekan teknologi set layer pair. Di bottom ini kita tekan button copper. Oke. Lalu teknologi design rule. Kita tekan next classes. Nih, kita tekan singular. Oke. Semua kita juga bisa nih kita hubungin lagi nih. Kita hubungin sebelum kita buat papan PCB-nya. Nah, gini aja. Kita lanjut, kita buat papan PCB-nya. Buat papan PCB-nya yang untuk depannya, tab copper, oke.
Yang keduanya, tunggu. Udah. Keduanya tuh kita layarkan. Ini untuk apa ya? Untuk beban PCB yang bawahnya. Oke. Kalau sudah, mari kita lihat di 3D-nya. Tada, sudah jadi. Dalam 3D-nya. Nah, sudah kan? Bisa dilihat? Bisa dilihat lalu belakangnya. Nah, kita langsung pakai ini. Dah, ini penampakan dari 3D-nya. Ini dalam PCB-nya, ini dalam skematiknya. Nih, PCB 3D. Nah, udah semuanya sudah selesai dari rangkaian flip-flop yang saya buat di aplikasi Proteus. Cukup sekian dari saya, dari Kalisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.